Ayu mulang deui Dewi mulang ka lembur ka rukun rumbena di leuweung wates panghuma di Gunung Basman tatangkalan tak akan memasuki daerah hutan pinus yang ada di Desa Hanum. Gunung Agung jeung Maruyung luhur gunung paningatan tumingal Nusa Kambangan. Tradisi atau legenda atau apapun bentuknya, kita bukan mengasih sebenarnya, kita melepaskan seekor ayam betina putih di sarang si kupluk gitu. Jadi itu berdasarkan mitos atau legenda atau mungkin juga sejarah tentang dahulu di Desa Hanum itu atau di daerah Hanum gitu ya, karena Hanum dan sekitarnya itu ya. Hanum dan sekitarnya itu dulu dibuang seorang permaisuri dari kerajaan Galuh yang menurut legenda itu adalah Dewi Naganingrum dari ibunya Cungwanara di sebuah tempat yang berhutan yang banyak harimaunya gitu ya. Padahal perempuan itu tidak bersalah gitu. Dia dilepas begitu saja di sana, hidup sendirian selama 20 tahun. Nah, kemudian kenapa di sarang si kupluk gitu? Karena setahu saya tidak tahu sarang harimau yang lain sebagai simbolis. Yang setahu saya menurut legenda leluhur legenda orang-orang tua di Desa Hanum, ya di lembah legoknya Cipariuk, dan Lemah Nendet itulah dulu si kupluk hidup, yaitu harimau Desa Hanum yang konon itu telinganya kupluk. Gitu, makanya dinamakan si kupluk gitu. Jadi telinga harimau itu kupluk gitu. Jadi berbeda dengan harimau yang lain, ada khasnya. Dulu harimau itulah yang melindungi orang-orang Hanum ketika di zaman peperangan. Itu zaman perang DITI, dulu juga dari itu tempat persembunyian itu dulu. Zaman perang DITI. Kemudian zaman G30 SPKI juga sama itu, orang-orang Hanum itu banyak bersembunyi di sana dan mereka itu masuk ke dalam sebuah gua. Gua itu di dalam gua itu di mulut guanya itu ditungguin sama si kupluk. Walungan Cibeherang walungan Cidayeung lauk pokek jeung lelempon nu mandi di Cibaganji kales di Hulu Cilumbu nu tetela di Cilacap rakit paling. Kalau yang tadi kan bukan gua, itu hanya tempat si kupluk berburu katanya dulu. Karena di situ juga ada ditemukan, ya sebentuknya sih dulu seperti pemakaman. Sama si Jambul. Cuman nggak karena bukan pemakaman biasa. Di sana itu ditemukan makam kayak bekas makam itu yang di tengah hutan yang bukan biasa. Karena apa? Menurut legenda tradisi orang Desa Hanum, apabila ada seseorang gitu ya yang mati diterkam harimau, itu mayatnya tidak boleh dibawa ke kampung, tapi harus dikuburkan di lokasi itu juga. Itu nah, seperti itu, karena kalau dibawa ke kampung nanti harimau itu akan menyusul ke kampung dan nanti akan mengambil korban yang lainnya. Itu begitu itu tradisinya. Jadi banyak kuburan-kuburan kayak ada yang di Sagu di sana itu di tepi kebun, ada yang tepi sawah. Ya, di Sagu sana. Di sini juga ini yang di atas kita harimau kita tadi Sukaharja itu ke atas dikit, itu ada kuburan orang dimakan harimau juga kan itu. Nawan? Ada. Oh, ya tahunnya sekitar zaman Belandaan kayak gitu. Itu ini apa kidanya tahu kalau kidanya itu. Di dekat yang enggak tahu. Apa Teteh untuk harimau ini sebetulnya harimau asli atau jelmaan? Kalau menurut cerita para saksi gitu, itu harimau itu masih terlihat sampai tahun 1882. 1982. Itu masih terlihat. Itu yang terakhir melihat itu katanya Ki Arhawi, itu salah satu dari kakek saya juga. Dia yang membuat sawah, di bawah itu ada sawah dulu. Di bawah itu ada sawah. Dia bersawah di situ. Dia itu pernah
karena maaf ya katanya sih ya itu balik lagi ke dia itu apa nodong apa sih ya nodong kastrol itu apa ya jadi makan hayam iya, dari iya. itu dari Priuk langsung gitu ya itu dia pulangnya itu katanya dicegat untung dia itu bawa 2 ekor anjing katanya sehingga itu tidak mendekat. Mas Betty tahu ini daerah apa? Sarang, boleh ngomong nggak? Sarang Maung. Sarang Maung. Oh, Oh, saya. oh itu udah ada di belakang. Kuat terus. Itu yun, kita ya, itu yun. Basah kan kan? Aman. Amankan dulu kamera. Hati-hati. Ayo. Bisa? Iya. Nah ini ada nampak struktur bekas zaman era itu. Ini kalau kita pas ternyata banyak hal-hal yang bagus. Itu harimaunya itu terakhir terlihat katanya. Berarti harimau asli gitu. Ya harimau asli tapi kalau sekarang kita kan tidak tahu apa itu masih ada atau tidak gitu ya kalau sekarang karena itu udah dari tahun 82 sampai sekarang udah berapa puluh tahun gitu ya jadi ya udah 30 tahunan kan gitu ya mudah-mudahan sih ya masih ada harimaunya mudah-mudahan tapi kita juga tidak berharap ketemu masa kita mau ketemu lagi di sana kita apa mau selfie kita juga kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kan kemarin Iya. katanya ada harimau ditangkap daerah daerah mana ya? Di hutan mana? Ya itu di hutan yang di itu sebentar. Itu di Cipicung, di hulu Cipicung itu Sungai Cipicung di daerah Curug apa? Yang berlubang itu Curug Tangtona orang berlubang ada Curug Penuh. Nah itu ya di sekitar itu. Ah, bukan Curug Reong. Nah iya itu sebelah sananya. Tapi yang melihat itu kupingnya kupluk. Iya, semua orang yang pernah melihat harimau si goblok itu kupingnya goblok. Jadi telinganya melipat ke bawah katanya. Semuanya gitu. Ya yang melihat itu. Iya, jadi harimaunya mungkin itu harimau kan si kupluk itu adalah harimau terakhir gitu ya, yang diketahui hidup gitu. Oh, berarti dulu. Kalau dulu mah nggak tahu harimau zaman dulu mah, cuman si kupluk itu diketahui sebagai harimau terakhir yang hidup di Desa Hanum yang pernah terlihat wujudnya gitu sampai kan. Kalau dulu sih mungkin harimaunya berbeda, tidak semua orang itu dimakan si kupluk, tidak gitu. Cuman yang di situ yang kebetulan ada bekasnya, ada jejaknya, ada legendanya, ada saksinya. Itu gitu. Sehingga sekarang itu diyakini si kupluk itu hanya menjadi bagian dari salah satu mitos saja, mitos dari harimau pelindung di Desa Hanum karena dia pernah melindungi. Ada kejadian zaman Dai dan itu melindungi warga yang bersembunyi di buahnya. Itu seperti itu. Jadi harimau itu hanya menjadi bagian dari mitos sekarang. Ya, tidak tahu masih wujud atau tidak, saya juga tidak pernah menyaksikan. Yang tadi kita kunjungin itu bukan sarangnya sebenarnya, itu tempat dia berburu bersembunyi. Ya itu seperti itu. Sebab sarangnya itu dari gitu nanti sekitar 200 meter ke bawah itu ada air terjun. Air terjun sampai 7 tingkat itu Deji Pariuk itu. Oh, di situ ada gua dulu tempat. Di bawah itu ada batu gede banget segede rumah ini mungkin. Ya segede rumah, segede ruangan ini.
di bawah batu besar itu ada tebing, ya. Di bawah tebing itu ada gua. Ada gua. Oh. Nah, itu guanya sekarang saya juga tidak pernah berani masuk itu karena baunya bukan main itu. Nah, ini ya. Saya juga tidak pernah masuk itu. Yang menarik Takut ini banget. Kang Ceceng nanti ceritanya. Ya. Yang menarik ini ceritanya kalau ada gua di sana. Gitu. Saya juga dia tempatnya memang agak berbeda lah, suasananya juga berbeda itu. Gitu. Gitu. Dan tempatnya itu pernah saya sih udah berkunjung ke sana beberapa kali, tapi ke guanya saya angkat tangan, kalau jangan nyuruh saya masuk gua itulah pokoknya. Dan batu-batunya juga aneh-aneh di sana, itu lebih itu lah. Silakan gitu. Maksudnya aku takutnya nggak bisa keluar sih. Ya di dalamnya belum tentu si goblok, di dalamnya mana tahu ada ular kayak gitu kan lebih takut lagi kita. Gitu. Kalau si goblok bisa kita ajak salaman, selfie gitu. Kalau ular gimana ngajaknya? Aku nggak. Ya mungkin seperti itu. Di bawahnya itu ada sarangnya. Sarangnya itu di bawah. Kalau yang itu hanya sekedar itu juga, tapi ya itu karena di sana ada tempat berburu, kemudian ada kuburan itu aja. Salah satu juga yang untuk bagian dari kita jejak si kupluk lah. Itu jejaknya yang dibikin manusia, tapi itu karena dulu ada batu-batu besarnya di sana yang berupa sarang, mirip untuk kalau kita apa yang ngedakom kayak gitu kan nggak kelihatan gitu. Gitu kalau menerkam itu ada, kalau itu kan ada air, jadi kalau ada babi hutan lewat itu kan gampang merekamnya. Iya. Nah itu seperti itu, maksudnya dia udah pintarnya di persembunyian dulu. Kang Ceceng tahu tempat itu baru apa udah lama? Saya sebenarnya pertama kali masuk ke hutan Mayangkara itu saya ingat. Kalau tidak salah itu tanggal 9 November 2018. Masuk hutan itu. Saya sebagai orang Hanum gitu. Ternyata saya juga baru tahu itulah di Hanum ternyata ada hutan. Dan sementara itu saya tidak pernah jarang main ke hutan yang lain. Saya terus di situ. Gitu. Dan itu kemudian saya beberapa waktu kemudian diantar sama juru kunci kitanya waktu itu badannya masih kuat. Gitu ya, kita diantar ke situ, ditunjukin, kemudian diceritain legendanya seperti itu gitu. Selanjutnya ya kita pelihara untuk meneruskan legenda, paling tidak ya kenapa saya melestarikan simbol-simbol harimau di sini. Ya sama. Jadi jangan sampai walaupun harimau di kita entah masih ada entah tidak, minimal jejaknya dulu pernah di sini hidup harimau itu jangan sampai hilang. Sama kayak sejarah kayak apa. Walaupun mungkin petilasan sudah tidak ada tapi jejak-jejak kejadian sejarah yang pernah terjadi di tempat itu tidak boleh hilang. Kita kan tidak lihat harimaunya, tapi kita paling tidak kan ada legendanya. Kemudian ada bukti legendanya. Kemudian ada bukti lokasi legenda itu. Itu kita selamatkan. Itu salah satu kita, ya itulah kalau kamu itu tentang cara membuat keramat itu begitu. Jadi syaratnya ada legendanya, kemudian fungsinya ada kan, itu kan dulu air jelas itu. Nah fungsinya ada, legendanya ada, fungsi airnya ada, dan pengaruhnya kepada kehidupan kita ada. Salah satu cara kita untuk, tapi itu kalau kategori dari bentuk tempat, karena itu tempatnya harimau, maaf ya tempatnya macan, itu kan termasuk kategorinya dungus itu. Dungus itu aja tempat yang cukup mengerikan atau cukup serem kalau kita masuk ke sana. Jadi orang tidak mau mengganggu karena kondisinya seperti itu. Bukan karena dihormati itu kondisinya, tapi kondisinya karena memang seperti itu gitu. Orang nggak mau mengganggu gitu. Itu ada kebalikan dari keramat. Kalau keramat tidak diganggu karena dihormati gitu ya. Kalau dungus tidak diganggu karena ditakuti. Nah itu berbeda. Berarti yang masuk hutan itu baru Kang Ceceng ya? Apa? Ya kalau orang lain sih banyak yang masuk ke sana, tapi yang mempromosikan bukan mempromosikan, mempelajari gitu ya intinya mempelajari. Maksudnya orang yang datang ke situ sengaja mau merawat atau melihat atau gimana, atau sengaja lewat doang gitu gimana? Ya kalau istilahnya untuk keperluan yang lain ada, tapi untuk keperluan yang kayak menceritakan tentang sejarah kayak gitu ya cuman saya sama Mang Tariat doang itu ke sana, itu sama bapaknya sama dulu sama masyarakat saya ke sana itu. Sama masyarakat dulu itu ke sana itu. Cuman ke sininya ya intinya kita minta legitimasi juga dulu sama kepala dusun apa segala macam untuk istilahnya memelihara tempat itu seperti itu dulu. Soalnya kelihatan sih dari tempatnya kayak nggak pernah ada orang masuk situ. Iya, gitu. iya. Baru barisan kita kayaknya gitu. Jadi sayang maung ya supaya itu kan anak incu kurang teu pokok yen baheula ngaran di desa Hanum aya hiji perkara ngalakon ci Guanara eta dipikeunna hiji putri hiji permaisuri nu teu boga tetuah dosa di tengah leuweung anu loba maungna gitu. Mangga ieu mah nyanggakeun kanu dieu patempatan bade salamet bade istilahna kumaha bae tos nasibna moga-moga kitu. Janten watak kaniaya bagi urang anu ngalakukeun acara ieu.
Kalau tempat itu memang ya sebenarnya sih apa? Ya itu kan di hutan. Jadi sebenarnya kita juga ada rumus membuat petilasan itu sebenarnya orang yang mau mengganggu tempat itu yang orang yang ada kerjaan saja. Dan orang yang membuat kayak gitu sebenarnya orang yang nggak ada kerjaan juga sih kayaknya ya. Nah itu jadi maksudnya itu konsepnya seperti itu. Jadi kita hanya melestarikan legenda tentang dulu pernah ada harimau, karena harimau itu adalah simbol dari hampir banyak kisah-kisah legenda yang ada di Suku Pasir Pangidangan